Definisi ekonomi industri dari segi mikro yaitu kumpulan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang homogen dan substitusi yang erat. Hasibuan 2008. Definisi ekonomi industri dari segi makro yaitu pembentukan pendapatan dan dapat menambah nilai tambah yang lebih besar. Smalense dalam Arsyad L. 2014 mendefinisikan bahwa ekonomi industri sebagai disiplin ilmu yang mempelajari khususnya sisi penawaran dari perekonomian, khususnya pasar di mana perusahaan-perusahaan berperan sebagai penjual. Sementara itu Cerec dan Ware 2000 menyatakan bahwa ekonomi industri atau ilmu organisasi industri Definition of price violence. Price liquidity. Number 1. The selling price in the market has increased even though the average production cost has been decreasing for a long time. Number 2. The selling price in the market is not flexible to adjustment to other factors that occur in the economy. Number 3. This is deliberately done by industrial production in order to continue to dominate the market and achieve maximum profit. Number 4, the odds are strong in a monopoly market than in an oligopoly market. Oke, di slide yang pertama mengenai pengertian ketegaran harga. Ketegaran harga atau price liquidity yang pertama, harga jual di pasar meningkat meskipun biaya produksi rata-rata mengalami penurunan dalam waktu yang lama. Yang kedua, harga jual di pasaran tidak fleksibel terhadap penyesuaian faktor-faktor lain yang terjadi dalam perekonomian. Yang ketiga, sengaja dilakukan oleh produsen industri agar dapat terus menguasai pasar dan meraih keuntungan maksimal. Yang keempat, peluangnya lebih kuat di pasar monopoli daripada di pasar oligopoli. The main hypothesis explain the rigor is related to the industry market structure. The higher the level of industry concentration, the more rigid the price level. This theory has been controversial to date. Theoretically, it has been described that with an increasingly concentrated industrial structure, the allocation of economic resources is not optimal because the industry deliberately takes action to reduce production. Oke, di slide yang kedua ini, hypothesis means menjelaskan bahwa ketegaran itu berkaitan dengan struktur pasar industri.
Semakin tinggi tingkat konsentrasi industri, semakin tegar tingkat harga. Teori ini yang menjadi kontroversi sampai saat ini. Secara teoretik, sudah digambarkan bahwa dengan struktur industri semakin terkonsentrasi, maka alokasi sumber daya ekonomi tidak optimal. Oleh karena dengan sengaja industri melakukan tindakan mengurangi produksi. Determining factor of price visibility. Number 1, the diamond curve is broken. Number 2, full cost markup pricing. Number 3, transaction cost. Faktor-faktor penentu ketegaran harga. Yang pertama, kurva permintaan patah. Yang kedua, full cost atau markup pricing. Yang ketiga, transaction cost. Selanjutnya ada cause of price volatility. Price rigidity areas mainly due to the structure of the industry market or industry concentration, with serious various linked with the macroeconomic variable. Their variables include inflation, investment, employment opportunities, consumption, income, and income distribution. Yaitu di sini dijelaskan ketegaran harga timbul terutama disebabkan oleh struktur pasar industri atau konsentrasi industri, membawa berbagai kaitan dengan variabel ekonomi makro. Variabel-variabel itu antara lain adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Yang kedua adalah investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu naik pemilik mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Yang ketiga adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja di masyarakat. Yang keempat ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Dan ada pendapatan. Pendapatan di sini adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan, yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu pendapatan. Dan yang terakhir di sini ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah bagian penghasilan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada flexible price. Flexible pricing or pricing flexibility in the practice of fixing the price of a product or service through negotiation between buyers and sellers.
within certain range. This is one of the pricing strategies used by management to simulate demand and revenue. Artinya, harga fleksibel atau flexibility harga adalah praktik pendapatan harga suatu produk atau layanan melalui negosiasi antara penjual dan pembeli dengan kisaran tertentu. Hal ini adalah salah satu strategi harga yang digunakan oleh manajemen untuk merangsang permintaan dan pendapatan. Strategi in building flexible pricing. Number 1, composition analysis. Number 2, determine product cost. And number 3, define pricing objective. Nah, penjelasannya bahwa strategi dalam membangun harga fleksibel ada 3. Yang pertama ada analisis persaingan, yang kedua ada tentukan biaya produk, yang ketiga ada tentukan tujuan penetapan harga. Di sini dijelaskan bahwa analisis persaingan adalah strategi riset secara khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang bisnis kompetitif. Terus tentukan biaya produk. Di sini artinya bahwa di sini biaya produk adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengolahan dengan tujuan menghasilkan produk yang dipasarkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentukan tujuan penetapan harga. Artinya, harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya-biaya langsung, terus biaya overhead, dan terakhir ada laba. Selanjutnya ada the importance of price flexibility in business. Flexibility pricing strategy in also often used by companies with aim to gain a competitive advantage. Flexible pricing allows for price segmentation of offering different segments at different prices. Artinya bahwa pentingnya fleksibel harga dalam bisnis. Strategi penentuan harga yang fleksibel juga sering digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan kompetitif. Penetapan harga fleksibel memungkinkan segmentasi harga dengan menawarkan segmen yang berbeda dengan tarif yang berbeda. The objective of the price flexibility strategy are as follows. Number 1,
2, increase market share. Number 2, increase profit. Number 3, maintain consumer loyalty. Number 4, maintain competitiveness. Ya, ada 4 tujuan dari fleksibilitas harga yang harus dilakukan agar lebih objektif dalam mengatur strategi untuk keempat tersebut. Dalam menjalankan nomor 1 ada untuk meningkatkan pangsa pasar, nomor 2 ada meningkatkan keuntungan, nomor 3 ada menjaga loyalitas konsumen, nomor 4 ada menjaga daya saing. Nah, untuk yang pertama, untuk meningkatkan pangsa pasar, ada contohnya kita harus memperluas penjualan ataupun promosi ke dalam pasar tersebut. Dan yang kedua, ada meningkatkan keuntungan. Kita harus juga melakukan inovasi dan menjual barang-barang ataupun yang akan meraih keuntungan sebanyak mungkin. Yang ketiga, ada maintain consumer loyalty, ada menjaga loyalitas konsumen. Menjaga loyalitas konsumen, kita juga harus memberi pelayanan yang baik agar konsumen respect terhadap kita dalam melakukan strategi fleksibilitas harga. Dan yang keempat ada maintain competitiveness, ada menjaga daya saing. Ya, dalam menjaga daya saing kita harus melakukan inovasi-inovasi terbaru agar kita tidak kalah dalam persaingan pasar dan juga meningkatkan loyalitas, meningkatkan penjualan dan juga melakukan inovasi yang lebih baik. Price flexibility strategy. Price flexibility strategy consists of two kind phases. One, price strategy. In this strategy, business people will charge the same price for product with the same quality and quantity and under the same condition. Number 2, flexible pricing strategy. Unlike the single price strategy or one price strategy, this flexible pricing strategy set different price for each customer with the same product quality. Slide nomor 9 menjelaskan tentang strategi fleksibilitas harga. Strategi fleksibilitas harga terdiri dari 2 macam, yaitu nomor 1, strategi satu harga. Pada strategi ini, pelaku bisnis akan membebankan harga yang sama untuk produk dengan kualitas serta kuantitas yang sama dan pada saat kondisi yang sama pula. Nomor 2, strategi penetapan harga fleksibel. Berbeda dengan strategi tunggal atau strategi satu harga, strategi penetapan harga fleksibel ini menetapkan harga yang berbeda pada setiap konsumennya dengan kualitas produk yang sama. Price table. Number 1, subjective price. Subjective price is a price that is set based on someone's estimate or opinion. Number 2, objective price. The objective price is the price
that has been agreed between the seller and the buyer, and usually the value is as a benchmark for seller in marketing the product. Number 3, cost of good. Cost of good is the real value of a product or the amount of value or price used to produce the product. Number 4, selling price. Selling price in the price of the goods that has been added to amount of profit expected by the produce or sell. Ya, untuk definisi dari price tag ada 4. Penjelasannya ada jenis-jenis harga. Yang pertama ada harga subjektif. Harga subjektif adalah harga yang ditetapkan berdasarkan perkiraan atau opini seseorang. Yang kedua, harga objektif. Harga objektif adalah harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Biasanya nilainya dijadikan patokan bagi para penjual dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, harga pokok. Harga pokok merupakan nilai real suatu produk atau jumlah nilai atau harga yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Nomor 4, harga jual. Harga jual adalah harga barang yang telah ditambahkan dengan besarnya keuntungan yang diharapkan oleh produsen atau penjual. Next. Prices are not flexible. Inflexible prices are a price situation that exacerbates existing economic problems so that the state of labor, unemployment, and production capacity increases. Harga yang tidak fleksibel. Harga tidak fleksibel adalah suatu keadaan harga-harga yang memperburuk persoalan ekonomi yang terjadi sehingga keadaan pengangguran tenaga kerja dan kapasitas produksi semakin meningkat. When request aggregate experience decline from AD0 to AD1, in position market, price balance will down from previously equal to P1, and so will the output down from previously as big as Q0 becomes Q1. Occurrence decline request aggregate has caused industry reduce amount production. Then production input used down, and in the end occur unemployment. Jadi di sini dijelaskan penjelasan kurva ketika permintaan agregat mengalami penurunan dari AD0 menjadi AD1. Pada posisi keseimbangan pasar harga akan turun dari sebelumnya sebesar P1, dan begitu juga output akan turun dari sebelumnya sebesar Q0 menjadi Q1. Terjadinya penurunan permintaan agregat telah menyebabkan industri mengurangi jumlah produksinya. Kemudian input produksinya yang digunakan turun
dan pada akhirnya terjadi pengangguran. With this explanation, when price sell the prevailing output market no flexible, so think that will cause circumstance economy becomes the more worsened problem. Inflation and unemployment becomes the more worsened because at the time risk no down but experience improvement. Dengan demikian, penjelasan bila harga jual output yang berlaku di pasaran tidak fleksibel, maka hal itu akan menyebabkan keadaan perekonomian menjadi semakin memburuk. Persoalan inflasi dan pengangguran menjadi semakin memburuk karena pada masa itu harga tidak menurun, melainkan mengalami peningkatan. Terima kasih. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause it's all that really matters in the end. It's love, love, it's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always keep. Bangga Unigoro.